wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Kampus kembali hadir untuk memperbaharui berita Anda. Bersama saya Frisyela Syarini Rahman dan saya Anissa Mardia Fadrika. Kami telah merangkum berita seputar kampus, berikut beritanya. Berita pertama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang membuka peluang bagi calon mahasiswa baru sebesar 6.000 kursi pada tahun 2024. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Admisi UIN Imam Bonjol Padang 2024, Ilham Dangu Rianjaya, pada Kamis 25 Januari 2024. Berikut beritanya. Ilham Dangu menyampaikan informasi penting terkait penerimaan mahasiswa baru melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hanya diperuntukkan bagi program studi matematika dan sistem informasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Lanjutnya, nantinya Camaba akan menggunakan jalur yang disediakan Dikti yaitu SNBP dan SNBT. Kuota diberikan sebanyak 147 kursi dari 63 kursi untuk SNBP dan 84 untuk SNBT. Bagi Camaba yang telah mengikuti SNBP dan telah dinyatakan lulus, maka tidak bisa mendaftar lagi di SNBT. Kemudian, PMB UIN Imam Bonjol Padang sebagian besar akan dilaksanakan melalui jalur di bawah Kementerian Agama, yakni melalui SPAN PTKIN dan UM PTKIN. Dengan kuota yang disediakan sampai 6.774 kursi, dari SPAN PTKIN 3.764 dan UM PTKIN 3.010. Bagi calon mahasiswa baru yang mendaftar prodi akreditasi unggul melalui jalur UMPTKIN dan memenuhi kuota yang ada, maka akan langsung memperebutkan 1.000 beasiswa Indonesia Bangkit. UIN IB tahun ini memiliki berbagai jalur masuk, baik itu dari Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga jalur mandiri. Nah, untuk Kementerian Agama ada 2 jalur, yaitu jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Untuk SPAN PTKIN itu dikhususkan bagi siswa-siswa yang berprestasi di bidang akademik, dan untuk UMPTKIN itu adalah jalur untuk siswa-siswa yang ingin mendaftar melalui ujian secara komputer based. Sedangkan untuk Kemendikbud kurang lebih sama seperti di jalur Kementerian Agama, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu jalur prestasi dan jalur tes. Untuk prestasi jalurnya melalui SNBP dan SNBT adalah jalur untuk tes. Nah, pada jalur Kemendikbud ini dikhususkan bagi program studi non keagamaan. Dalam hal ini UIN Imam Bonjol memiliki 2 program studi non keagamaan, yaitu matematika dan sistem informasi. Selain daripada itu, semuanya masuk ke jalur Kementerian Agama. Nah, selain itu ada juga jalur mandiri, yaitu jalur yang dilaksanakan selain dari 2 kementerian tadi. Ada SNMPTN yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang berada di wilayah barat Indonesia, dan jalur ini diikuti oleh 2 program studi yang non keagamaan. Selain itu juga ada jalur prestasi, kemudian ada jalur mandiri CBT dan jalur mandiri UTBK. Terkait beasiswa, UIN Imam Bonjol Padang masih menyediakan beasiswa seperti sebelumnya dan masih seperti tahun lalu. Hanya saja, terkendala dari kurangnya informasi mengenai UIN Imam Bonjol Padang yang tersebar di generasi-generasi muda. Tentunya, ini menjadi tantangan bagi tim. Akan tetapi, akan tetap dilakukan tahap diskusi dengan menentukan langkah-langkah konkret untuk menghadapi kondisi ini. Terkait informasi PMB dapat diakses melalui Instagram UIN Imam Bonjol Padang, situs pmb.uinib.ac.id, dan melalui Telegram PMB UIN Imam Bonjol Padang. Ilham berharap semoga tahun ini PMB dapat berjalan dengan lancar dan UIN menjadi salah satu langkah awal bagi siswa-siswa yang ingin melakukan perubahan, baik bagi bangsa dan umat. Pada admisi UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024 ini, saya berharap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan dengan baik dan UIN Imam Bonjol Padang dapat menjadi tempat langkah awal bagi siswa-siswa untuk menjadi pribadi yang dapat memberikan perubahan baik bagi bangsa dan juga negara.
Sekian, terima kasih. Berita kedua, untuk mewujudkan visi dan misi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, adakan sosialisasi akbar yang ditujukan kepada masyarakat PAI pada Selasa 20 Februari 2024. Berikut beritanya. Untuk mewujudkan visi dan misi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ilham Akbar Maulana mengadakan sosialisasi akbar yang ditujukan kepada masyarakat PAI pada Selasa 20 Februari 2023. Ilham Akbar Maulana mengatakan, sangat penting mengadakan sosialisasi akbar ini kepada masyarakat pendidikan agama Islam dan ini sesuai dengan visi Ilham, yaitu komunikatif. Dan program kerja HMP PAI akan dimulai dalam waktu dekat. Tambahnya, program yang saat ini dijalankan adalah program unggul karena program yang diangkat ini berdasarkan rapat kerja yang cukup lama terkait proker dan manfaat yang diterima berdasarkan bidang pembinaan aparatur organisasi PAO, ada pelatihan kepemimpinan dasar, pembuatan angkatan, dan seminar public speaking. Berita ketiga, dalam mempersiapkan perkembangan kewirausahaan dan karir, mahasiswa kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Unit Pelaksanaan Tugas Perkembangan Kewirausahaan Karir UIN Imam Bonjol Padang, bakal melaksanakan pembekalan studi lanjut pada tanggal 23 sampai 25 Februari mendatang. Berikut beritanya. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari mahasiswa yang memiliki potensi dan punya keinginan untuk membekali diri, serta dapat mempersiapkan diri dalam melanjutkan studi ke depannya. Dengan rancangan khusus bagi mahasiswa semester 2 dan 4 yang memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,5 sebagai persyaratan pertama. Tidak hanya itu, penyebab mahasiswa hanya dibatasi semester 2 dan 4 dikarenakan mahasiswa dapat memiliki waktu untuk mempersiapkan dirinya menuju studi S2 apapun itu, level magister maupun master. Terlebih lagi, mahasiswa yang memiliki minat dalam melanjutkan studi di luar negeri namun memiliki batasan dari segi bahasa. Oleh karena itu, pembekalan dilaksanakan guna memperbaiki kemampuan bahasa, khususnya bahasa asing yang memiliki rentang waktu cukup. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua UPT PKK Win Baktianur MA. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwasannya ada sebanyak 404 mahasiswa yang mendaftar. Akan tetapi hanya 370 lebih yang mendapatkan kelulusan administrasi. Lanjutnya, seleksi disambung dengan tahap wawancara yang memakan waktu 2 hari. Sebanyak 180 lebih mahasiswa melakukan tahap wawancara di hari pertama, 19 Februari 2024. Sedangkan sekitar 190 orang akan dilanjutkan pada hari kedua. Saat tahap wawancara, calon peserta secara nilai harus mendapatkan IPK di atas 3,5. Lalu, calon peserta harus memiliki keinginan kuat dalam melanjutkan studi. Tidak cukup hanya sekedar mengikuti dan mencari pengalaman. Rancangan khusus ini dapat melahirkan mahasiswa 3 atau 4 tahun ke depan yang dapat menembus beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Wawancara di hari pertama berjalan dengan baik, sebab pendaftaran dibuka kurang lebih 1 minggu dan pendaftar lebih dari 400. Nantinya peserta yang diluluskan hanya 50 orang saja dan akan melakukan kegiatan selama 3 hari 2 malam di Hotel Grand Zuri Padang. Saat kegiatan berlangsung, peserta akan mendapatkan biaya akomodasi dan uang harian serta transportasi. Ia juga menjelaskan program ini dilaksanakan dalam bentuk seminar yang akan diisi oleh pembicara mantan penerima beasiswa luar negeri seperti beasiswa LPDP. Metode acara ialah mendengarkan dan diskusi. Lanjutnya, mahasiswa dapat berdiskusi terhadap apa yang perlu disampaikan seperti TOEFL. Selain itu, bisa juga dari segi kehidupannya di sana. Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri bahwasannya mahasiswa UIN IB dapat lolos ke beasiswa yang ternama. Jadi, pembekalan studi lanjut ini kita persiapkan melalui UPT, Pengembangan Kewirausahaan dan Karir UIN Imam Bonjol Padang, melalui di bawah koordinasi
Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan dan Alumni. Jadi ini merupakan kegiatan yang kita rancang khusus untuk mahasiswa semester 2 dan 4. Tujuannya adalah kita membekali mahasiswa yang punya potensi, punya keinginan untuk membekali dirinya, mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan studi. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Win Baktianur berharap semoga di antara yang terpilih nantinya dapat memiliki motivasi yang semakin kuat dalam keinginan untuk melanjutkan studi. Tentunya terlihat dari sikapnya mungkin dalam mempersiapkan bahasa, TPA, ataupun memperbaiki dalam memulai serta mencari informasi mengenai melanjutkan studi ke kampus selanjutnya. Irfan Mufadal Zulis, Nur Azizah, Dini Putri, DKTV melaporkan. Berita keempat, pelaksanaan pelantikan kepengurusan baru Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Universitas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa selingkup Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah dijadwalkan pada 24 Februari resmi diundur menjadi tanggal 27 Februari mendatang. Berikut beritanya. Pengumuman tentang pengunduran waktu pelantikan telah diinformasikan melalui grup WhatsApp oleh Ketua Akademik Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Arvita Yesi pada Senin 19 Februari 2024. Alasan pengunduran dilakukan disebabkan bertepatan pada peresmian Ma'had dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara oleh Dirjen Pendidikan Islam dan Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramadhani. Rencana pelantikan Ormawa UIN Imam Bonjol Padang yang awalnya direncanakan tanggal 25 Februari 2024 diundur menjadi tanggal 27 Februari 2024. Pengunduran ini berkaitan dengan adanya kegiatan yang UIN Imam Bonjol Padang yang bertepatan pada tanggal 24 tersebut, yaitu kegiatan peresmian Ma'had UIN Imam Bonjol Padang, dan yang kedua pembinaan ASN yang akan dilakukan oleh Dirjen Pendis, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramadhani. Nah, tentang tempat pelaksanaan masih tetap sesuai dengan rencana semula, yaitu di Gedung J Kampus 3 Sungai Bangi UIN Imam Bonjol Padang. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap saksikan kabar kampus di YouTube DKTV UIN Imam Bonjol Padang dan temui kami di www.dktiv.uinib.ac.id. Saya Anissa Mardia Fajrika, Saya Fusya Rahman. dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.